Di sini gue akan bahas tentang yang namanya penjara kehidupan. Gue percaya untuk mencapai kebebasan itu selalu ada harga yang harus dibayar. Setelah nonton ini gue pengen kalian lihat diri sendiri kalian, ya, dan kalian ngaca apakah kalian itu layak untuk jadi orang yang bebas dari penjara kehidupan ini. Ketika lu lapar, ya badan lu tuh ngomong ke lu, please gue mesti cari makan. Ketika lu dirantai, ya badan lu ngomong, ini please ini harus dilepas. Kalau lu udah dirantai seumur hidup dan lu masih nggak mau lepas, ya lu memang deserve untuk jadi budak. Lu nggak layak untuk jadi manusia yang bebas. Kalian kira di mana dunia ini adalah dunia yang sama dengan dunia yang dulu, ya, di mana perbudakan itu sudah tidak ada lagi dan kalian adalah manusia yang bebas, memiliki freedom, memiliki kebebasan untuk memilih bekerja di mana, memiliki kebebasan untuk memilih makan di mana dan tinggal di mana. Nyatanya, ya, kalian masih banyak yang pusing dengan cicilan yang ada. Ya, gua mau kasih tahu kalian fakta yang paling unik yang pernah terjadi di bumi ini. Berdasarkan sejarah, tahun 1883, Inggris itu bikin yang namanya Slavery Abolishment Act, di mana dia mau bebasin semua budaknya. Negara yang bayar, ya, budaknya semua bebas. Dan ini menghabiskan 40% dari budget negara waktu itu. Dan hutang Inggris saking banyaknya untuk Slavery Abolishment Act ini, itu baru lunas, lo tahu tahun berapa? Ini 1833 dia bikin. Untuk bebasin semua budak Inggris, dia lunas bayar utangnya 2015. Dari 1833 ke 2015 kan tuh pajaknya banyak sekali yang dipungut oleh warga Inggris. Jadi untuk bebasin budaknya, dia bikin sistem perbudakan pakai kredit lagi. Jadi budaknya tuh nggak pernah bebas gitu, lucunya ya. Jadi lu bebasin budak 1833, baru lunas tuh 2015, ngaco itu, ya. Lu dipenjara basically oleh penjara finansial. Lu kerja untuk mata uang yang nggak berguna, ya. Lu kerja mata uangnya nggak berguna. Terus lu dibohongin, inflasi 0,7 loh, inflasi 1% loh. Tapi berasnya naik terus, ya kan? Sekarang gue pengen tanya deh, yang paling banyak nggak mau dibahas sama orang, ya, tentang judol. Kenapa sih masyarakat Indonesia banyak yang judol? Kenapa sih Filipina banyak yang judol? Kenapa judol di Amerika nggak besar? Kenapa yang bikin judol di Amerika tuh bukan konglomerat? Ya. Konglomeratnya orang-orang teknokrat. Kenapa bukan orang-orang judol seperti di Indonesia? Gue kasih contoh ya, ini ada tempat namanya Santa Cruz del Islote. Ini jadi tempat kecil banget ya, di mana ini ada 800 orang yang tinggal di kayak pulau kecil hancur gitu. Gue minta editor gue masukin mungkin pulaunya, kalian dapat gambaran sedikit. Ini semua orang kerjanya setiap hari di sini berjudi, teman-teman. Ya, berjudi. Oke, sekarang gue mau tanya, ya, apakah ini beneran salah orangnya atau ini salah sistemnya? Oke, kalian ngerti nggak? Kenapa di Amerika itu nggak di-ban? Bahkan ada yang dilegalkan. Sports betting tuh ada yang dilegalkan di Amerika. Ke kasino tuh boleh loh di Amerika. Las Vegas tuh ada orang boleh berjudi. Kenapa nggak hancur semua? Kenapa di sini disalahkannya orang hancur karena judol? Ya kan? Orang bilang itu menghancurkan hidup orang, ya kan? Tapi kenapa mentalitas masyarakat yang mau judol? Gak cuma negara kita. Ini gue ngomongin negara-negara miskin lah. Filipina juga sama, dibilangnya hancurnya karena judol. Enggak, menurut gue bukan hancur karena judol. Hancur karena kebohongan. Ya, karena rantai-rantai finansial yang ditaruh di leher lu. Maksudnya apa? Lu dikasih gaji 3 juta. Ya, lu dibohongin kalau inflasi itu 0,7. Ya, barang-barang gak naik. Tapi ketika lu belanja ke pasar, anjir, cabenya mahal. Terus lu nganti LPG, mak lu mati, ya kan? Terus LPG-nya naik 2.000, tapi lu cek datanya. Oh, inflasi 0,7, tapi LPG-nya naik 2.000, 3.000, terus berasnya naik. Gue tahu sendiri sih beras naik. Karena gue setiap minggu tuh bagi berapa ton, bisa 10 ton lebih gue bagi. Jadi gue tahu persis harganya tuh berapa, ya. Kualitas yang mana, harganya berapa, gue tahu persis. Karena gue biasa gue ngabisin semua gitu. Pengepul-pengepul di sini gue ambil berasnya buat gue bagiin. Gue tahu persis harganya berapa. Terus itu berani-beraninya gitu. Mereka bilang itu 0,7. Itu menurut gue sih apa ya menurut gue? Kalau mau bohongin tuh boleh, tapi jangan bohongin tuh ekstrim gitu. Contoh seperti angka kemiskinan, kan sekarang kita angka kemiskinan 8,5%, ya kan? Kalian tahu nggak realnya angka kemiskinan itu berapa? Menurut gue sih setengah. Menurut gue bisa salah gitu. Orang yang dalam kondisi ekonomi seperti itu, anaknya nggak bisa cari kerja, istrinya meninggal ngantri gas. Secara psikologi apa sih yang dia cari? Jalan keluar. Jadi dia pencet-pencet kayak orang tolol. Memang tolol kelakuannya itu, tapi dia pencet-pencet gitu kan. Kenapa? Karena udahlah gaji gue 3 juta 5.000, gue masukin, gue pencet-pencet. Karena dia dikerjain terus gitu loh. Dia dikasih mata uang yang gak berguna, bekerja, ya. Inflasinya dibohongin, angka kemiskinan dibohongin juga. Coba gue tanya, apakah lu gak dipenjara di kehidupan ini ketika gaji lu tuh gak naik dan makanan lu naik? Ini sederhana, pertanyaan sederhana loh. Lu dipenjara gak? Gaji lu gak naik, makanan lu naik. Tapi dibilang nggak naik ya, lu yang goblok, lu di gaslight gitu loh. Enggak, ini nggak naik loh, makanannya nggak naik loh. Datanya nggak naik, 07 datanya 07 nggak naik bulan ini. Tapi gaji lu tahu nggak naik, makanannya aslinya pas lu ke pasar naik. Tapi ketika lu nyalain TV dibilang nggak naik. Lu jadi gila gitu. Gak cuma itu, hutang lu numpuk bos. Ya,
Lu dikejar rentenir, lu diajarin buat KPR, oh cari ya 700 juta beli rumah, ya kan? Lu kerja sampai mampus, bayarin rumah lu 25 tahun lunas. Ketika sudah lunas, digusur. Ini sertifikat saya, Pak, sertifikat saya. Itu cuman kertas, kita bikin lagi di pengadilan, kita bikin ulang. Gimana caranya orang nggak jadi gila gitu? Ini namanya penjara kehidupan, tapi ini nggak bisa disalahin. Ini memang sistemnya, dan gue dari kecil udah tahu sistem gini nggak adil. Gue main catur nih, pion gue diambil semua, kuda gue diambil, sisain benteng satu sama raja sama ratu, lawan full tuh. Ya tetap harus dimainin catur gitu. Tapi gimana caranya cari? Orang kan akan main gitu kan, dia majuin gitu kan, ratunya mati gitu kan, lu majuin bentengnya mati. Kalau gue begitu, gue cari cara. Gini pion lu gue ambil juga. Lu main curang sama gue curangin lu balik ya. Sistemnya curangin gue curangin balik sistemnya. Nggak gue pakai bos kertas lu. Gue pakai cuma buat transaksi doang. Buat investasi ogah gue pakai kertas yang lain. Kan lu mainnya curang sama gue. Ini adalah penjara zaman sekarang. Lu tidak dirantai dalam jeruji, lu cuma dikasih KPR 20 tahun, ya kan? Lu nggak dikasih gaji naik, makanan lu semua naik. Lu kerja 60 jam seminggu di pekerjaan yang lu benci. Itu apa bukan rantai jeruji? Lu bagus di penjara zaman dulu. Bagus jadi budak zaman dulu, lebih happy. Nah, lu pikir, oh lu gak dirantai gitu. Apa bedanya lu sama pakai masker dulu? Lu dirantai sama apa tadi? Hutang finansial, ya, beban finansial. Lu dirantai sama apa lagi? Media propaganda. Nah, lu udah nonton gua ini, gua saranin lu kalau punya TV, mak lu gitu nonton TV tradisional, lu lempar aja TV-nya pakai remote gitu loh. Lu bilang ngapain nonton sampah kayak gini? Ini gue baru bahas kemarin. Ya gue baru bahas sama partner gue, bro, kakak. Kita lagi makan, ya kan, makan nasi lemak. Kita lihat kan TV kan. Gue nggak sebut lah tayangannya apa, tapi gue liat TV. Gue bilang, gila, ini isinya tuh cuman bunuh orang, kebakaran, perkosa. Kita sampai ketawa-ketawa. Isinya bunuh orang, kebakaran, perkosa. Bunuh orang, kebakaran, perkosa, tusuk orang. Bunuh orang, kebakaran, perkosa, tusuk orang. Gitu terus, bos. Gak ada berita substansial, gak ada edukasi. Lu ganti channel sinetron, kan gila gitu. Mereka fear mongering, takutin lu terus. Buat apa? Bikin pikiran lu jadi gila. Lu udah kayak begitu, lu nonton kan, pulang kan lu mau apa, anggap istirahat, lu nyalain TV, bunuh, kebakaran, tusuk, perkosa lagi. Capek gak sih? Lu buang aja gitu tradisional media, lu buang ke laut, jangan sampai mereka bisa syuting lagi. Lu ngapain kasih duit ke mereka terus mereka iklanin lu kan? Sampo gitu kan, mereka dapat duit 1 M gitu. Ngapain lu kasih makan orang-orang kayak begitu? Stop gitu pembodohan publik. Stop gitu bilang, oh ini penyakit, pakai masker. Gue zaman dulu ya sering banget gue pengen berantem gitu kan sama orang. Gue zaman 2020, Pak, izin Pak pakai masker. Gue bilang enggak, saya enggak berkenan pakai masker. Pak, tapi peraturan saya enggak peduli peraturan kamu. Enggak peduli gue peraturannya. Peraturan apa pakai masker? Enggak pernah kena, gue enggak pernah sakit flu, ya. Flu aja dibesar-besarkan gitu kan. Terus pakai media waktu itu, ingat nggak, di syuting, jus pakai apa? Ada kuburannya banyak gitu kan. Ada api-apinya biar dramatis kayak Hollywood gitu. Di mana tempatnya sekarang, gue tanya, ayo. Bisa jawab gak? Gue cuma tanya aja tempatnya di mana. Ada loh di media waktu itu. Gue simpen videonya di sini. Saya nggak mau gue tayangin, ntar ketahuan medianya yang mana. Ada itu pakai dramatis banget loh itu. Dia bikin pakai api-api. Ada kuburannya berjejer gitu kan. Terus karantina Pak, karantina Pak. Gue pulang nih, ya kan? Gue pulang, set. Karantina apa lu, ini gue di hotel bintang 6. Ya kan, gue ngaso, terus gue keluar. Itu kalian tuh goblok banget gitu loh, percaya gitu, goblok yang luar biasa gitu. Kayak isi otaknya lu apa, masker pak. Gue tanya dokter-dokter yang di sini gitu kan, lu pakai enggak, gue nggak percaya karena belum dites. Lu vaksin nggak? Kagak, gue nggak percaya karena nggak bisa dikeluarin secepat itu sama Pfizer sama AstraZeneca. Yang AstraZeneca lu berani ambil enggak? Ya udah. Gue tahu itu orang-orang pintar banget gitu loh. Teman-teman gue ada di luar negeri sama di dalam negeri. Gak ada yang ngambil, bos. Ya gue juga gak mau ngambil kok gitu kan. Terus lu kayak masker. Itu lu apa gak di penjara? Lu bilang enggak, saya punya keputusan sendiri. Enggak. Waktu 2020 semua kayak orang tolol. Terus gue ingat banget, gue pernah bikin tweet di Twitter kan. Mampus lu yang kena. Terus kemarin dikeluarin dari data dari Bloomberg ya. CIA udah confirm bahwa itu adalah biotech weapon dari Wuhan Lab. Mampus gak lu? Yang pakai itu masker ya kan? Apa sih mimpinya yang dibikin ya kan? Lu dikontrol pakai media, ya kan? Lu dikontrol pakai budak finansial, ya uangnya dihusur hutang, KPR. Terus dibilangnya apa? Tenang ya. Kamu kerja ya jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur. Ketika umur 65 tahun, kamu mungkin bisa pensiun. Jadi lu dijual mimpinya tuh pensiun tuh 60 tahun gitu loh. Lu kerja rodi, jadi budak, terus habis itu lu pensiun.
Terus lu disuruh cari cewek, ya kan, udah pensiun, ya kan, sama istri lu yang udah menopause itu, baru suruh traveling, lu bayangin gak sih? Lu baru disuruh travel ke Bali gitu kan. Ketika bini lu udah menopause, lu umur 60 tahun, lu baru suruh main golf, lu sekali swing aja pinggang lu gitu kan. Kasihan gua sama kalian. Orang kaya itu lagi fokus loh, kita bangun aset di AI ya, kita bangun apa, data center, kita lagi bangun panel surya gitu kan, untuk energi, kita lagi beliin Bitcoin, lu masih ngapain? Kantor cubicle tuh, kotak. Kita lagi sibuk bangun apa, tenaga solar ini, waduk kita tutup gitu kan, energi, taruh listriknya ke data center, terus lu masih terus orang kaya bohongin kalian lagi, orang kaya itu tidak bahagia, nah itu kan kalian. Kalian mikir, "Ah nggak apa-apa, gue miskin, yang penting nanti setelah mati, nggak apa-apa gue miskin, nanti." Itu semua didesain sama orang kaya. Lu tau nggak kayak aplikasi-aplikasi yang kayak gue pakai kayak Bloomberg gitu kan orang kaya kan suka informasi ya. Bloomberg itu yang apa pertama pakai, kalian tau nggak siapa? Awalnya kan dipakai sama Federal Reserve ya kan, Bank of England segala macam. Akhirnya dipakai kedua tuh sama Vatikan. Vatikan tuh pakai Bloomberg untuk manage fund-nya. Ini tuh pengkondisian yang lu nggak paham mulainya dari mana. Kenapa lu ketika, "Masker yo," ada orang nih di Indomaret mas-masnya kayak bilang ke gua waktu itu, "Izin Mas pakai masker." Saya nggak berkenan, gua dateng keluar. Gua pernah juga tuh di hotel, gua lupa hotel apa, "Pakai masker Mas, saya nggak berkenan." Terus dia samperin gua. Gua bilang, "Lu jangan sentuh gua, lu jangan sentuh gua." Terus gua jalan. Nggak mau gua. Tapi ada yang kalau di zaman itu pasti kalian entar komentar nih. Ini kalau keluar di zaman itu kalian bakal bilang egois. Tapi ketika keluar sekarang, lu baru sadar bahwa semua yang keluar dari mulut gua tuh bener. Gua bukan orang yang menentang ini baru-baru. Lu tanya teman-teman gua ketika ketika 2020 penyakit setan itu keluar, apa yang gua lakukan? Gua pertama kali ngeliat orang tuh ada di TV. Nah, ini bahkan ada di TV tuh. Ingat nggak lu semua? Di sini awal-awal TV itu ada orang kejang-kejang, gitu. Orangnya mana? Gua tanya. Ayo. Masa flu bisa bikin kejang-kejang? Mana orangnya? Wah, dramatis kan, terus disorot pakai kamera. Gua kan orang kamera. Itu bukan video amatir lagi. Gua orang kamera, bos, itu udah dipakai kamera besar. Gua tahu kamera apa itu. Kejang-kejang. Videonya hilang. Udah gak ada lagi. Bikin orang takut, panik ya. Mama lu timbun makanan, lari ke supermarket. Itu gue paling bingung tuh pas orang lari ke supermarket kan. Gue lagi di mall di sini, terus orang lari gitu kan. Indomie. Saya ampun, goblok lu semua. Kenapa? Pengkondisian dari dulu, dari zaman sekolah. "Permisi Bu Guru, saya mau pipis." Itu apa sih? Hah? Ada belnya, teng tong, udah saya. Itu tau nggak bel tuh buat apa? Itu bel pabrik, Bos. Teng tong, masuk, pulang, makan. Ada jam makannya ya, makan makan aja kalau lu mau makan gitu kan. Kenapa kayak haram banget gitu makan pas pelajaran gitu? Emang nggak boleh lu nonton gua gini ambil makan? Kenapa haram gitu? Makan nggak boleh. Ada jamnya, jam makan. Karena itu budak. Cuman budak yang ada jam makannya. Gua nggak ada jam makan. Ya. Gue pernah ditampar sama guru waktu itu. Gue lupa guru apa, guru geografi kalau gue nggak salah, masih inget gue. Guru geografi gue tuh pernah tampar gue. Karena gue pernah angkat tangan gini kan. Orang kan angkat tangan kan. Gue tuh selalu langsung jalan keluar. Terus tanya, "Kenapa kamu nggak izin?" "Ya saya nggak mau izin. Saya mau ke toilet." "Ngapain gue ke toilet mesti izin lu? Kayak apa hubungannya lu sama gue kencing gitu loh." Kayak itu dari dulu tuh nggak pernah masuk di pikiran gue. Kenapa? "Misi Bu Guru, saya mau ke toilet." Itu sistem goblok gitu loh. Itu bikin lu semua jadi budak, makanya nggak bisa mikir. Ketika masker ya, ketika KPR ya. Sertifikat tanah, itu lu nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kamu nggak sopan nih motif? Memang saya nggak mau sopan. Kalau menurut lu itu adalah izin untuk kencing itu kesopanan, ya gue nggak mau. Ya. Kenapa? Karena semua kode moral, etika yang dibikin sekolah itu dibikin sama manusia. Itu mental conditioning, ya. Lu disuruh bel tong makan kapan, izin ya Bu Guru mau ke toilet, ujian ya menghafal ya. Kalau ada yang kreatif, lu buang kreativitas lu. Hafal ya. Sejarahnya juga yang ditulis belepotan kok di buku. Gue pas baca bukunya goblok nih tulis buku. Coba, itu kan propaganda semuanya. Kenapa? Kan gue ngomong, gue sekarang juga baru tahu banyak hal ya. Ngomong sama orang-orang di belakang dunia politik. Gue tahu itu sejarah isinya semua scam. Bohong semua. Salah semua tulisannya. Apa sih yang dilakukan sama media-media itu? Fear mongering gue bilang tadi, ya kan. Lu buka isi ada orang tusuk orang. Itu politik. Ya kan, debat politik. Terus tadi akan bilang, kalian tuh sebagai warga itu harus pinter politik ya, harus melek politik. Ya. Gue melek politik pun gue nggak pernah mau bahas tentang politik di sini. Kalian yang nggak punya duit tapi kalian jadi ahli politik, fungsinya apa sih di teman-teman kalian? Kelihatan keren lu di tongkrongan. Lu debatin temen lu sampai berantem tentang politik. Udah bayar dulu lah itu, jangan nyicil dulu, bayar es teh ya. Bayar dulu.
Kan lu nonton Rocky Gerung sekali set kayak, wah gua filsuf nih. Ahli politik nih gue gitu kan. Nggak begitu teman-teman ya. Nggak perlu begitu. Fokus dulu, benahin diri sendiri. Ya ibarat pesawat lu pakai masker oksigen untuk diri sendiri baru pakai ke orang lain. Lu aja belum bener kalau lu ngurusin orang lain, kalau lu ngurusin negara, lu ngurusin politik, fungsi lu apa? Balik lagi nanti kalian akan bilang, "Oh, ini adanya demokrasi." Ya itu nantilah, itu buat video nanti gitu. Tapi kalian tuh udah dikondisin buat jadi budak ya. Coba gua tanya tentang makro. Lu tahu apa? Tapi kalau gua tanya, siapa yang selingkuh kemarin? Nah, tahu semua lu. Ini selingkuh, anaknya ini kabur sama cowok, ini gini, lu tahu semua gosipnya. Kalau gua tanya, "Oke, interest rate kemarin apa yang terjadi? Di Jepang apa yang terjadi? Bank of Japan ngapain?" Nggak bisa jawab. Nggak aware tentang situasi asli yang terjadi di dunia. Aware-nya tentang gosip artis. Balik lagi, itu semua didesain entertainment, badut-badut ini semua dikasih ke depan kalian, disogohin ke depan kalian. Ini ada alasannya. Gua ngomong kayak begini tuh berbahaya untuk mereka. Tapi gua kalau ngebadut, mereka akan dorong gua ke algoritma. Niat jadi pengusaha itu lu dibunuh ya. Semuanya tuh didesain untuk jadi monyet pabrik. Kalian dibunuh niat pengusahanya. Ketika dulu jualan di sekolah, lu diketawain. Lu mau jualan nih, lu kan dengerin gua lu mau jualan nasi uduk di sekolah. Jualan nasi uduk. Sama teman-teman lu yang semuanya monyet yang, "Bu guru saya mau pipis," gitu. Itu yang gua udah tahu dari dulu, makanya gua males main gitu loh di sekolah. Karena gua fokus jualan aja. Gua jualan di luar, biarin di depan mereka duduk. Mau masuk kelas kan mereka duduk paling depan. "Ya Bu guru." Belajar sejarah palsu belajar. Nilai 100 ya kan. Apply, kerja ya kan. Coba lu lihat sekarang semua angkatan gua, yang satu sekolah sama gua, jadi apa semuanya. Kalau datang sini gua suruh nyapu kali sini kantor gua. Tapi dulu dulu nggak ada yang pernah mikir kan seperti itu. Pemikiran beda ini gua pengen taruh ke kalian, buat kalian jadi orang lebih baik. Kenapa? Karena gua peduli sama kalian. Ya gua ngapain lihat lu jadi budak tadi yang bel, ting tong gitu. Karena entar belnya udah nggak ada lagi. Lu diganti sama robot. Gue zaman dulu itu gue tidur paling belakang, ya. Gue paling belakang, gue datang cuman buat tidur. Ini gue sumpah ya, kalian percaya gue sekolah tuh nggak bawa tas bahkan. Bukunya nggak ada yang gue beli. Ya, gue SMA nggak beli buku. Kenapa? Karena kalau lu bener-bener punya otak, ada soal, jawaban tuh udah pilihan ganda tuh jawaban udah di situ. Kalau matematika lu tinggal kerjain terbalik. Kalau punya otak dikit aja lu punya otak gitu. Itu nggak perlu belajar semuanya. Ketika ditanyakan, "Ini apa nih? Akuntansi." Gila, gue udah baca buku security analysis segini tebel, terus lu ngajarin gue akuntansi dasar gitu kan. Persamaan dasar akuntansi lu gue bagus pulang sebenarnya. Itu kalau ada pilihan dulu buat pulang itu gue udah pulang, kan kadang gue kabur gitu karena ngapain gue belajar pelajaran monyet begini gitu loh. Itu, gue disuruh belajar dengan pace yang sama monyet-monyet lain gitu. Jadi itu yang gue nggak bisa, harus keluar dari sistem seperti itu. Ngapain lu belajar materi 1 jam kalau bisa pelajarin dalam 5 menit, ya kan? Ngoceh 5 menit. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kalian kan anggap ini sebagai hinaan kan? Enggak. Kenapa? Lu pikir coba, pikir matang-matang. Kenapa sejam itu belajarnya, itu pelajaran yang bisa sebenarnya dipelajari 5 menit. Karena mereka selalu ngajarin waktu itu ditukar sama uang. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bikin lu jadi budak. Mereka ngajarin waktu itu ditukar sama uang. Lu nggak pernah diajarin konsep uang jadi uang. Selalu waktu lu ditukar untuk uang. Tapi apa yang dilakukan orang-orang kayak gua? Nih, gua selalu tukar uang gua untuk waktu, ya. Orang bilang, "Kenapa naik private jet?" Karena gua nggak usah ngantri, turun langsung turun, nggak nunggu dulu lama gini kan. Dia buka pintunya lama. Private jet tuh cepet turun, buka turun karpet. Naik juga sama, Halim masuk launch langsung kiri naik pesawat. Gua nggak zigzag dulu begini. Ada scan tit. Private jet lu coba bawa koper di private jet nggak bakal di-scan, lu bakal set lah jalan. Kalau itu kan tit, nunggu di launch. Walaupun launchnya enak di server launch tapi nunggu itu. Delay, nunggu orang lain masuk. Percuma lu mau bisnis kelas juga percuma. Duduk paling depan, emang nyaman duduk depan. Nunggu orangnya masuk satu masuk. Udah full baru terbang. Nunggu giliran terbang, nunggu giliran turun. Kadang diputar dulu di atas. Lu kalau ke Bali, lu naik pesawat biasa tuh 1 jam 40 menit. Lu naik private jet itu sekitar 1 jam doang. Karena dia terbangnya lebih tinggi dan lebih cepat. Gitu. Waktu, belinya waktu. Kalau orang miskin itu selalu mau tukernya waktu mereka untuk uang, untuk tiket yang lebih murah, ekonomi yang lebih murah. Mereka pilih transit 12 jam. Itu nggak pernah masuk di otak gue dari dulu. Dari zaman gue miskin itu nggak pernah masuk. Lu cari tiket yang paling murah buat transit 12 jam, lu buang waktu 12 jam, dibanding lu pakai 12 jam itu untuk mikir hal yang produktif. Kenapa? Karena waktu lu nggak ada harganya. Selalu hargain waktu. Nah ini kan dikondisikan dari sekolah. Lu diajarin jadi monyet yang lemot di sekolah. Lamban, cara pikirnya lamban.
Jadi lu harus ngerti ketika gue bilang lu nggak punya waktu untuk tidur siang, lu kayak bayi, ya lu nggak punya waktu untuk jadi orang yang depresi. Kenapa? Karena waktunya sebentar lagi Bos, ya 2030 tuh sebentar lagi. Gue setiap bangun, gue fokus 100% dari otak gue, fokus untuk gimana caranya gue jadi terbaik, jadi investor yang lebih baik. Di craft gue ini cara gue jadi yang lebih baik itu gimana, itu yang gak usah pikirin. Lu mau orang tua lu tiap hari nangis karena bebannya berat, ya. Karena di setiap keluarga, gue percaya pasti ada satu orang yang berhasil mengeluarkan semuanya. Dan gue harap itu kalian nonton ini. Gue di sini nggak bukan untuk menghina kalian. Gue ngajarin kalian. Kayak di keluarga gue, akhirnya gue kan satu orang yang beda, ya. Yang dulu nyokap gue takut karena gue dibilang nakal di sekolah, dipanggil terus dia ke sekolah dulu karena gue kabur terus karena gue ngerasa pelajaran monyet gitu. Terus terbukti kan gue yang bener gitu. Gue 18 tahun keluar dari SMA itu, gue ngajarin sekuritas loh cara baca laporan keuangan. Gue lebih pintar dari semua guru akuntansi gue di situ. Terus ngapain gue datang ke situ? Gitu. Itu tempat buat monyet gitu menurut gue. Jadi akhirnya ada satu orang gitu yang willing to do the hard work, yang willing to be smarter, belajar terus, baca buku terus, telan buku segini gue telan. Apapun gue bayar untuk investasi leher ke atas gue lakukan. Berapapun uang yang gue punya selalu gue beliin balik untuk investasi leher ke atas. Itu yang gue lakukan dulu. Dan akhirnya sekarang ya, semua keluarga gue udah pensiun. Sampai 3-4 turunan ke bawah udah gak perlu kerja lagi sekarang. Mungkin banyak yang tanya deh kali, kenapa gue gak ke orang lain? Kenapa gue masih buka kamera ini? Kenapa gue masih peduli sama kalian? Kenapa gue gak naik jet aja fuck off ke Saint Moritz di Swiss gitu? Terus gue liat mobil-mobil klasik, terus gue fuck off ngeliatin kalian gitu. Jawabannya sederhana, karena gue juga dulu budak kayak lu. Gue tuh dirantai dulu, tau. Gue udah tahu gue harus lepas, tapi akhirnya bisa lepas. Gue berjanji di diri gue, ketika gue bisa lepasin rantai ini, gue akan bantu lepasin kalian satu-satu. Itu janji gue ke diri gue sendiri. Gue udah tahu gue dirantai. Tapi problemnya kalian banyak yang bahkan gak tahu kalian tuh dirantai nih. Kalian udah tahu nih, lu dirantai nih sekarang. Gue dulu dirantai, gue udah pengen lepas di sekolah tuh anjing. Gue gak mau pipis bu gitu loh. Gue udah tahu dirantai bangsat ini. Cuman gue janji, kalau ini berhasil gue pecahin rantainya, gue akan bantu bukain kalian satu-satu. Buat yang mau dengerin gue, karena gak banyak yang mau dengerin gue. Ya mungkin 99% ini gak mau dengerin gue. 1% yang mau lempar TV-nya itu stop lu dengerin TV-TV monyet kayak begitu. 1% dong. Gue ngomong ke lu semua 1% ini. Gue pengen bukain rantai lu. Karena akan ada perlawanan yang gue mau bikin di sini. Ya, dari kalian semua. Gue gak mau lihat orang tuh dirantai begini terus. Ya, ada caranya dan gue tahu caranya. Lu adalah orang yang tipe gak pernah ngasih effort ya 150% ke apa yang lu pernah kerjain. Gue selalu kasih 150% terbaik. Apapun yang gue kerjain, gue akan jadi yang terbaik. Gue nyetir mobil, gue anggap itu ada presiden di belakang gue. Gimana caranya gue gak ngerem-ngerem, ngegas-ngegas kayak orang tolol gitu, kayak angkot gitu. Lu gak pernah mikir seperti itu ya. Gimana caranya nyetir bahan yang efisien. Gue kalau mutusin main basket, gue pastiin gue jadi yang terbaik. Gue mutusin gue main piano, gue pastiin gue jadi yang terbaik. Gue mutusin buat main game, bahkan gue coba yang jadi yang terbaik. Gue mutusin untuk nyalain kamera ini, gue ya coba lah at least untuk bikin yang terbaik. Ya karena gue membagi ilmu kan di sini. Gue nyalain kamera ini buat apa? Buat kalian stop gitu nonton influencer sampah. Gue tuh baru nyalain kamera 2-3 tahun lalu kan. Gue benci banget gitu dulu. Ada yang aja, oh ini cara investasi saham, ini cara investasi kripto. Tapi mobil lu Avanza gitu. Apa sih yang lu ngerti tentang saham? Apa sih yang lu ngerti tentang kripto? Influencer LCGC ini, gue pengen mereka semua channelnya mati gitu. Nggak ada lagi, lu lempar aja buang tong sampah gitu. Atau orang aku, oh ini ada orang punya duit 20 miliar. Jadi lu pikir gitu yang dalam. Pikir matang-matang gitu. Mana yang bener, mana yang ngemeng gitu. Bisnis gue real, lu bisa lihat aja gitu video-video gue yang gue bikin sebelumnya. Keluar dari rantai itu memang nggak gampang. Mungkin leher lu berdarah-berdarah sedikit, tangan lu mungkin ada yang buntung. Tapi kalau lu di rantai tangan lu beneran mau lepas, itu jempol lu sendiri lu patahin kan buat keluar. Lu berani nggak patahin jempol lu untuk keluar? Gue berani patahin jempol gue untuk keluar, untuk bantuin kalian semua ini. Problemnya apa? Orang tuh kebanyakan nggak punya biji. Lu bahkan tahu lu rantai, tapi nggak apa-apa lah. Gue begini KPR. Ya udah lah. Kalau begitu ya udah. Gitu. Gue nggak bisa apa-apa. Karena gue rasa hidup ini cuma sekali. Lu mau jadi budak atau lu mau jadi manusia bebas yang ngikut seperti gue. Cuman itu pilihan lo. Gue harap ada sedikit dari lu yang tersentuh dan sadar lu dirantai dan mikir, oke, gimana caranya gue lepas dari sini? Persis seperti gue dulu.